Muhammadiyah tertipu? Iya, tertipu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ini dia NU, yang dia disusupkan di sana untuk menjelaskan, yang disusupkan ke Muhammadiyah untuk menjelaskan tentang NU di Muhammadiyah. Wah, antum keras berani antum mengatakan begitu. Iya, saya berani mengatakan seperti ini, tapi sebentar itu bukan qaul saya, qaulnya Ustadz Adi Hidayat yang saya ucapkan. Wah. Kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum sehat selalu dan keluarganya antum sehat selalu, dan semoga orang tuanya antum sehat-sehat juga ya, dan semoga kita terbebas dari api neraka, Allahumma amin, dan dimasukkan ke dalam surga, Allahumma amin. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, saya akan membahas ini terkait dengan statement Ustadz Adi Hidayat. Wah, antum bahas lagi Ustadz Adi Hidayat, dia lebih berilmu daripada antum. Iya, ya. Kita bukan berarti kita harus diam. Ya, kita bukan berarti kita harus diam, karena tidak ada orang yang sombong dengan ilmunya ya. Tapi orang yang sombong itu adalah orang yang menolak dinasehati oleh orang yang dikatakan katanya beda jurusan. Jadi kalau antum menasehati saya, antum harus, saya akan tanya dulu antum jurusan apa. Masa sarjana agama, sarjana penjas mau nasihati orang yang sarjana agama, masa sarjana atat, sarjana kesenian mau nasihati sarjana agama, kan tidak lucu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibr batul haq wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Janganlah melihat detailnya, janganlah melihat siapa yang menyampaikannya, yang menasihatimu, tapi lihat apa isi yang dia sampaikan itu. Ya, sahabat Lampai Channel. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, kemarin dari NU bersatu dengan Muhammadiyah, saya belum pernah mendengarkan suatu kesepakatan yang kerjasama deal antara Muhammadiyah dan NU. Ya, kecuali baru-baru kemarin yang Ustadz Adi Hidayat dikritik dari Muhammadiyah bangkit seakan-akan ya mereka tertipu. Ini sahabat Lampai Channel. Oh, antum mengatakan Muhammadiyah tertipu? Iya, tertipu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ini dia NU, yang dia disusupkan di sana untuk menjelaskan, yang disusupkan ke Muhammadiyah untuk menjelaskan tentang NU di Muhammadiyah. Wah, antum keras berani antum mengatakan begitu. Iya, saya berani mengatakan seperti ini, tapi sebentar itu bukan qaul saya, qaulnya Ustadz Adi Hidayat yang saya ucapkan. Wah, menarik ini sahabat Lampai Channel ya. Oke lah, antum saksikan secara keseluruhan, tapi ingat, saya ingatkan, tidak ada celaan Anda kepada Ustadz Adi Hidayat. Apapun komentarnya antum komentar dengan ilmu, bil ilmi ya akhi, ya, dengan ilmu. Kalau antum tidak punya pengetahuan di situ, tidak usah komentar, karena saya juga tidak butuh komentarnya antum, apalagi celaan di dalamnya. Ya sahabat Lampai Channel, antum mengerti ya, karena antum yang tanggung resikonya sahabat Lampai Channel. Karena saya selama saya bikin video memang saya larang orang berkomentar yang buruk. Ayo saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, kita saksikan ini bagaimana perkataan sebenarnya siapa sebenarnya Ustadz Adi Hidayat ya. Dan saya katakan tadi dari Muhammadiyah tertipu dengan Ustadz Adi Hidayat ini, dan inilah persaksian beliau. Hayat. Dan insya Allah Gus Yahya, saya itu hatam yalal watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustad di NU di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah.
Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Itu sahabat Lampai Channel. Bagaimana tanggapannya antum sebelum saya bahas ini sahabat Lampai Channel? Kemarin kan dia dikritik ini sampai Muhammadiyah bangkit ya, semua dia bahkan akan ya seperti itulah. Bahkan Ustadz Muhammad Faizar juga yang saya kritik ya, gitu lah di media, di Facebooknya juga, wah subhanallah, menggila juga di situ ya. Seakan-akan kita ketertipuan. Jadi begini sahabat Lampai Channel, antum sudah jelas sendiri pengakuan beliau itu Ustadz, ayahnya itu Ustadz di Magelang, di Pandeglang atau di mana ya, saya lupa ya, nanti antum luruskan saja. Saya tidak ada urusan dengan daerahnya di situ. Yang kita akan bahas di sini, kita akan reaksi di sini terkait dengan siapa sebenarnya Ustadz Adi Hidayat. Dan dia katanya orang tuanya itu NU dan dia dimasukkan di Muhammadiyah. Setelah dia besar ternyata dia tahu supaya dia masuk di NU di situ supaya nantinya dia akan menjelaskan NU di Muhammadiyah. Nah itu kaulnya sahabat Lampai Channel. Jadi saya bikin sahabat Lampai Channel. Ini kami tidak kaget sahabat Lampai Channel. Makanya dulu kami lihat kenapa NU Muhammadiyah dulu dengan Muhammadiyah sekarang berbeda. Karena Ustadz Adi Hidayat masuk di dalamnya untuk menjelaskan NU ke Muhammadiyah. Yang dahulunya itu dari Muhammadiyah dulu tidak merayakan Maulid Nabi, tidak tahlilan, dan sekarang sudah ada yang seperti itu. Ya, sudah ada. Karena itu orang-orang yang menyusup di Muhammadiyah yang akan merusak citra dakwanya Kiai Ahmad Dahlan. Ya, seperti Ustadz Adi Hidayat ini yang menyusup dari NU masuk ke Muhammadiyah untuk mengajarkan tahlilan, ya, untuk mengajarkan Maulid Nabi, mengajarkan Isra Mi'raj, sehingga orang-orang Muhammadiyah sahabat Lampai Channel sudah banyak yang keluar dari pemahaman dari akidahnya Kiai Ahmad Dahlan. Dan beliau juga kemarin saya sudah pernah bahas Ustadz Adi Hidayat ini, ya semoga Allah merahmati beliau, yang menyebutkan terkait dengan kunut itu di Muhammadiyah, katanya dari majelis tarjiyah atau majelis apanya itu katanya tidak ada yang membedakan tentang kunut subuh. Subhanallah, bagaimana mungkin? Coba lihat Ustadz Mujiman itu Ustadz Mujiman, masya Allah, saya lihat itu Muhammadiyah benaran itu, yang tidak ada NU. Dia Muhammadiyah yang lahir dari Muhammadiyah, besar di Muhammadiyah dan berdakwah di Muhammadiyah, bukan orang NU yang dimasukkan di Muhammadiyah untuk menjelaskan NU di Muhammadiyah. Sebagaimana pengakuannya tadi seperti itu sahabat Lampai Channel oleh Ustadz Adi Hidayat sendiri. Jadi sehingga murni Ustadz Mujiman mengajarkan akidah yang benar. Memang dia mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan itu diajarkan di Muhammadiyah. Tetapi Ustadz Adi Hidayat itu mengingkari hal-hal yang begitu. Dia mengajarkan bahwasanya itu yang ada kecuali Wahabi, ya. Dia menyinggung lagi Wahabi. Padahal Wahabi ini adalah gelar yang diberikan oleh Ratu Elizabeth kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Rustum yang di Afrika sana yang membunuh para ulama, dan itu diikuti oleh Syiah sampai sekarang, yang menjadi senjatanya Syiah sedikit-sedikit, kamu Wahabi, Saudi Arabia Wahabi. Padahal yang diserahkan adalah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal jauh perbedaan di situ sahabat Lampai Channel. Kita harus jeli di dalam melihat hal-hal ini. Dan saya ingatkan, saya sayangkan, hanya karena kecerdasan, kepintaran seperti begitu. Tapi ingat, antum lihat Ustadz Adi Hidayat itu kalau dia membahas tentang tafsir Al-Quran, ada nggak dia bawa cakolnya para ulama? Tidak ada satupun. Pasti itu diambil dari kantongnya sendiri. Padahal kalau kita di Salafit atau di Muhammadiyah itu, kalau berbicara terkait dengan tafsir Al-Quran, diambil kaulnya para sahabat, misalkan Ibnu Abbas karena yang didoakan oleh Nabi, bagaimana perkataannya Ibnu Abbas, bagaimana perkataannya Ali, bagaimana perkataannya Umar di situ. Atau minimal Ibnu Abbas turun kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana kalau tidak ada di situ kita lihat para ulama yang muktabar di mana di bidangnya yang berbicara tentang ayat itu, bagaimana tafsirnya Ibnu Katsir di situ, ya, bagaimana tafsirnya Al-Mujahid di situ. Itu dilihat semuanya, setelah itu kemudian dikumpul, setelah itu disimpulkan, bukan diambil langsung dari situ. Kenapa? Karena Ustadz Adi Hidayat kan dia Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal daripada ilmunya. Ya, seperti kalau cuma menghafal Al-Quran, wah banyak penghafal Al-Quran, wah santai saja. Ya, kiri kanan hadis
Oh, dihafal katanya. Kemarin saya sudah sempat posting juga menghafal Al-Quran surah keberapa ya kemarin itu sebutkan. Saya cek juga ternyata tidak, bukan di bagian pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas, tapi di bagian pojokan bawah ya, surah Al-Baqarah kemarin. Ya, nah saya nanti saya lihat lagi kembali ya. Atau cek saya di video-video kami yang kami sudah bagikan sahabat Lampajil. Artinya begini sahabat Lampajil. Kita kembali di apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwasanya dia ayahnya NU masuk di Muhammadiyah. Ternyata setelah dia besar dia sadar bahwasanya dia menjelaskan NU ke Muhammadiyah, sehingga banyak yang menjelaskan perkara-perkara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan di Muhammadiyah sudah terjadi sampai sekarang ini. Nah, adapun Ustadz Mujiman yang memang dari kecilnya Muhammadiyah, besar SMA-nya Muhammadiyah, pesantrennya Muhammadiyah, dan dia menjelaskan Muhammadiyah yang memang benar-benar Muhammadiyah, tidak pernah menuduh dia Wahabi, ya tidak pernah. Yang kedua, kecuali kalau Ustadz Adi Hidayat ada di sana Wahabi, ya cuma Wahabi saja yang ada di Wahabi yang membidakan kunut subuh. Padahal subhanallah, kalau penjelasan Ustaz Mujiman luar biasa. Ya, bagaimana sahabat Lampajil menurut antum ini? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.